Yang penunggang kuda yang 4 ini semuanya evil. Masa satu nyempil the Holy One? Enggak dong. Zaman ini dikatakan sejak saya kecil, selama saya mengerti tentang firman Tuhan, selalu dikatakan bahwa zaman sekarang ini akhir zaman. Tapi akhir zamannya panjang, nggak selesai-selesai. Gitu ya. Nah, dan mulai terutama kita ingat pada waktu di akhir tahun 90 itu seminar akhir zaman itu begitu populer pada waktu itu. Nah, tetapi Bahkan sekarang menebak kedatangan Tuhan. Iya, tentang kedatangan Yesus kedua, second coming, kiamat dan lain-lain. Waktu itu bahkan di tahun 2012 ada film yang sangat terkenal judulnya 2012. Dan ada tanggal-tanggal yang mengatakan tentang itu, tetapi firman Tuhan juga mengatakan tanggalnya tidak ada yang tahu, bahkan anak manusia pun tidak tahu. Nah, Pak, kami ingin belajar dari Pak Arifin tentang akhir zaman. Gimana, Pak? Silakan. Ya, tetangga sebelah aja bilang gini. Ya, kamu harus hidup seperti Tuhan akan datang malam ini. Tapi kamu juga bekerja seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Wow. Itu orang tetangga sebelah. Ya. Dia belum ngerti kekekalan. Ya toh? Jadi maksud Tuhan datang lagi menghadap Tuhan dan mati gitu. Kalau kita lain lagi, ya kan? Loh, satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. 1000 tahun manusia, betul. Iya kan? Dan jangan coba menebak. Kita cuma disuruh mempersiapkan. Sekarang kita memakai analogi apa? Pernikahan Yahudi. Ya toh? Yohanes 14 itu berbicara pengantin pria, calon pengantin dengan pengantin wanita. Aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ketika diadakan proposal, ini contoh Yusuf dan Maria. Iya. Papanya Yusuf datang kepada keluarga papanya Maria namanya Eli, ya toh? Dan kemudian bincang-bincang pertunangan. Pertunangan Yahudi itu sama dengan cuma ada hubungan seks. Tetapi sudah ada ikatan, sudah ada covenant. Lalu kemudian yang pria kembali ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan kedatangan pengantin pria zaman dulu itu cuma dikasih ancar-ancar. Ya, jadi maksudnya kalau yang lain kalau di sini kan agak membosankan model Surabaya ini ya. Ya, bahkan ada tunangan 1 hari sebelum pernikahan itu saya enggak mengerti, itu aneh banget. Ngirit biaya, Pak. Ngirit biaya katanya. Ngirit Sama biaya. supaya enggak jatuh dalam dosa, katanya gitu. Enggak berzinah. Iya. Tapi kan lucu. Nah, kemudian pernikahan Yahudi itu kalau kita membaca bahasa pengantin pria, karena itu saya suruh banyak baca Kidung Agung. Iya kan? Tetapi Yohanes 14 berbicara tunangan bicara kepada tunangan wanita. Supaya di mana aku berada di situ engkau berada. Itu bahasanya pengantin. Ya. Soalnya sang raja ini kan juga akan ada pesta. Ya. Jadi kalau dibilang akhir zaman, lah saya kaget ada missionary. Ada missionary orang Vietnam. Ya. Makan bersama saya. Dia tanya pertanyaan aneh buat saya. Pastor, is it really end time? Saya bilang, saya kaget. This is the end of end time. Iya. So, orang yang menantikan Tuhan akan menyucikan dirinya. Tidak hidup sebagaimana seperti hari penyembelihan. Yakobus pasal 5. Jadi akhir dari akhir zaman, tanda-tandanya jelas. Kita lihat sumber paling sahih. Cuma Tuhan Yesus. Ya. Matius 24, Lukas 21. Matius 24 dan Lukas 21. 5 bahaya. Pertama penyesatan. Kemudian penganiayaan. Ya. Akibat penganiayaan, pemurtatan. Akibat pemurtatan yaitu pengkhianatan. Yang kelima bahaya yang tidak dianggap bahaya, pesta pora. Coba lihat. Orang Kristen mengadakan wedding, pesta poranya gila-gilaan. Apakah itu salah, Pak Arifin? Ya salah toh. Salah ya. Ya. Maksudnya tapi batasan wajarnya apa nih? Ya, bagi repot. orang Kristen yang
Jadi untuk konglomerat misalnya gitu. untuk dipuji manusia, ya toh, loh, saya dengar sendiri nih, oh murah kok ini, dekornya cuma 2M. Tapi untuk untuk anugerah ministry nggak tahu ngasihnya berapa. Belum pernah ngasih. Belum pernah. Untuk church makeover berapa? Belum pernah ngasih. Nah Ya. itu. Nah kita bisa lihat dari situ aja. Is Jesus your Lord? Sebab Lord artinya owner, pemilik. I see. Ya toh? Owner itu, Lord itu Tuhan, pemilik. Ya. Sehingga ada istilah landlord. Iya. Nah cuman ini Pak, sorry, bentar. Ya. Cuman kan ada beda memang kalau pengusaha yang kelas konglomerat. Iya. Ini kan dia kayak raja sudah. Dan dengan orang Kristen, ini maksudnya Oh iya. tanpa ngomong orang, maksudnya orang Kristen yang juga kaya raya. Dan Iya. makanya ini batasan wajarnya apa gitu? Untuk Ya. pesta. Iya untuk pesta anak ini. Pesta anaknya. Ya. Sang raja bikin pesta. Bapak Sorgawi bikin pesta buat Tuhan Yesus. Segala sesuatu kok pesta. Anything that you do, does it glorify the Lord or not? Cuma itu aja dah. Memuliakan Tuhan atau tidak. Ya kan? Jadi yang jelas untuk berpesta pora, pesta oke, pesta pora jangan. Poranya jangan. Jadi maksudnya berlebih-lebihan gitu Iya, ya Pak Arifin ya. berlebih-lebihan. Like serving wine sampai orang mabuk-mabuk, mungkin itu yang nggak Iya, dibolehkan iya, gitu ya. iya, suka, ya toh. Dan after party itu biasanya yang dimana kelanjutan dari party itu yang biasanya anak-anak mudanya go wild, Iya. itu yang nggak boleh. Ya ada Tuhan dimuliakan dah. Ini barusan kan kemenakan saya kan saya dapat hadiah pas 70 tahun nikahkan Christina kemenakan saya. Ya. Tak lihat ini pesta apa KKR ini. Sebab terakhir penganiayanya Arisa haleluya nyanyi gitu lagu-lagunya puji-pujian. Ya siapa yang dapat kemuliaan? Pemilik pesta atau pemilik yang sesungguhnya? I see. Oke. Itu batasannya ya. Iya, batasannya. ada goalnya itu segala sesuatu memuliakan Tuhan. Bukan cuma khotbah gini. Iya. Apa saja. Memuliakan Tuhan atau tidak. Dari tadi 5 hal yang Pak Arifin sebutkan Ya, itu tanda-tanda akhir zaman, apakah masing-masing sudah ada nih Pak? Sudah. Bahkan akan terus. Kan dipakai Matius 24 itu sakit melahirkan. Odin. Odin itu yang ngerti Debbie. Kita enggak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Sakitmu cuma waktu bayar. Tapi enggak sakit kayak dia. Iya toh? Bagaimana Odin itu? Makin lama, makin cepat. Kita lihat juga dan juga intensitasnya, yaitu kalau kita lihat apa yang terjadi di Palu, Ya. kalau Tuhan bilang ada gempa bumi yang dahsyat. Nah contohnya banyak pendeta berkata pandemi ini bukan tanda zaman. Loh piye? Ternyata dalam Matius 24 itu tak tahu bagaimana dicuri iblis penyakit sampar. Ini mendunia men. Iya. Ya, bukan epidemi, tapi pandemi seluruh dunia. Dan ini baru penyakit biasa yang mati kan cuma 16,5 juta. Iya. Meskipun itu besar. Banyak. Nanti meterai yang keempat ya, kuda hijau pucat itu yang mati karena pedang. Ini jadi maksudnya penganiayaan dan juga perang saudara. Lalu kemudian penyakit sambar, kelaparan, dan binatang buas. Itu 1/4 penduduk bumi. Wow. 1/4 penduduk bumi. Iya. Itu artinya 1,7 miliar manusia. Wow. 1000 kalinya yang sekarang terjadi. Tapi itu baru meterai. Belum 7 sangkakala. Belum 7 bokor murka Allah. Nah, bisa bayangin deh. Cuma Tuhan yang bisa beresin dunia ini. Tapi tanda-tanda itu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jadi dari apa yang kita pelajari Lukas 19 tadi itu. Bagaimana kita mengelola resourcesnya Tuhan. Ya.
Banyak orang berkata, Tuhan berkati saya tambah lebih banyak. Yang sekarang aja tidak dilola dengan baik. Yang sekarang hanya untuk diri sendiri. Istri saya pernah bilang, kamu dijadikan ATM-nya orang ya. Saya bilang betul kan ATM. Arifin Tajasukmana Ministry. Nah, benar kan? Iya. Istri saya cuma mesem. Oke. Diberkati untuk jadi berkat, jangan jadi jargon. Iya kan? Ya. Kalau kita tahu kedatangan Tuhan saya dekat, apa yang kita cari? Perkenanan Tuhan. Ya. Nyanyinya gampang, menyenangkanmu. Kalau kita ngelihat kitab Wahyu itu kan referensi yang luar biasa tentang akhir zaman. Mungkin Pak Arifin bisa singkapkan dari apa yang tertulis di kitab Wahyu. Ya, saya kira semua orang Kristen harus baca kitab Wahyu. Harus. Karena itu the revelation of Jesus Christ. Kalau kita hidup tuh mesti pertama know your God. Kedua know yourself. Baru know your enemy. Baru kita bisa menang. Kita lihat peranan daripada Mossad, CIA. Kan mengenali siapa musuhnya. Ya. Di dalam Alkitab dijelaskan. Terutama kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu ada 7 berkat. Dan 1 ancaman. Peringatan. Ya. Nah, jadi tidak ada dalam Alkitab kitab manapun dari 66 kitab itu yang begitu eksplisit soal berkat. Wahyu 1 yang pertama itu kan berbahagialah dia yang membacakan, mendengar dan menuruti perkataan dalam kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Jadi perspektif soal waktu, waktunya singkat. Loh kita ini kalau diukur 1 hari 1000 tahun, lah saya umur 70, itu cuma berapa menit. Iya. Hidup dengan perspektif kekekalan, kan gitu ya. Nggak enak sedikit, nggak apa-apa lah Tuhan mau datang. Penderitaan ringan yang sementara, yang sebentar ini, oligon sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan datang. Mengenali tanda-tanda zaman, mengerti tanda zaman. Kita melihat yang pertama 7 berkat ya. Pertama, Wahyu 1 ayat 3 yang saya sebutkan tadi. Ya. Berbahagialah ia yang membacakan. Baru membacakan. Bukan membatin ya, diucapkan. Karena firman Tuhan bacakan, dengar kita sendiri. Dan mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan mendengar, tapi menyimak betul-betul. Atentif. Ya, atentif. Kata-kata nubuatan ini dan menuruti apa yang tertulis ada dalamnya, waktunya sudah dekat. Amin. Berkat kedua, bahkan beyond kehidupan. Aku mendengar suara surga, tuliskan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Ya, di Wahyu berapa nih, Pak? Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Sejak sekarang ini, sejak kebangkitan Kristus. Sungguh, kata roh, pasti tidak hoax ya. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini perkataan jerih lelah, labor. Orang melahirkan itu kan laboring. Jadi orang yang santai-santai tidak akan dapat berkat, tidak akan dapat pahala dari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah ia, langsung ini. Berbahagia dia yang berjaga-jaga memperhatikan pakaian supaya jangan berjalan dengan telanjang. Jangan kelihatan kemaluannya. Kalau kita lihat orang di jalan telanjang, kita tahu gila dia. Gila. Orang gila tuh. Iya. Tapi banyak juga pakaian lengkap tapi malu-maluin. Sama aja. Kelihatan kemaluannya. Iya. Iya. Lalu yang keempat, berkat yang keempat. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata padaku, kata malaikat itu, tuliskanlah berbagai mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata lagi padaku, perkataan adalah benar, perkataan dari Allah. Dan ini banyak sekali soal pakaian. Pakaian itu apa? Kita punya conduct tentang kehidupan kita. Kalau ada orang pakai pakaian pengantin lalu main opok-opok di got yang kotor, kita tahu ini pengantin gila. Iya, betul. Iya kan? Iya.
Ya. Nah, Jadi diundang ke perjamuan kawin itu bisa sebagai undangan, bisa juga sebagai pengiring pengantin atau sebagai pengantin. Kita yang Ya. mana? Yang terbaik jadi pengantinnya. Ya itu. Ya. Sebab pengiring pengantin ya dapat hadiah lah. Dapat angpau. Tapi habis itu pulang. Tamu habis makan pulang. Tapi pengantin masuk ke mahligai, masuk ke ya Kamar bersama pengantin. sang raja. Iya. Ini sudah ada 4 berkat. Kita lanjut ya. Nomor 5. Wahyu 20 ayat 6. Mulai tadi Inggris belum dibaca, saya baca bahasa Inggris dulu ya. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Berbahagia dan kudus yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya. Itu yang 1 Tesalonika 4. Christ came for his church. Baru nanti Christ came with his church. With his bride, ecclesia. Kematian kedua tidak berkuasa lagi. Kematian kedua terpisah selamanya dari Tuhan. Tetapi mereka akan jadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka memerintah sebagai raja. Bersama dengan dia 1000 tahun lama ini memerintah sebagai raja. Ya, memerintah Di bumi. 1000 tahun. Ya. Wahyu 1 ayat 6 dikatakan dia telah membeli kita dengan darahnya, dijadikan raja dan imam. ya. Ya itu bukan suatu kerajaan tapi raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ya. Wahyu 5 ayat 10 juga sama. Ya. Dijadikan raja dan imam dan akan memerintah sebagai raja di mana? Di bumi, bukan di sorga. Di bumi, ya. Wahyu 20 ayat 6 dan masih ada 2 lagi. Luar biasa nih. Kitab Wahyu ini. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Maaf Pak, di Wahyu berapa tuh? Wahyu 22 ayat 7. 22 ayat 7. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbagai orang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan kan tidak ngasih tanggal. Ya. Ya. Tapi dia kasih tanda-tanda kedatangannya. Sebagai contoh, di villa saya itu ada penjaga yang bagus sekali. Dia memelihara dengan baik. Dan di situ saya dikasih burung-burung macam-macam. Dia juga pelihara burung. Cuma satu yang dia tidak tahu kapan saya datang. Saya tidak kasih tahu. Tahu-tahu din di Jadi depan dia villa. harus siap on call 24 jam. Ya, dia harus selalu siap. Kolam renang selalu bersih. Rumput selalu dipotong. Ya, kamar saya tidak ada debu. Saya tidak kasih tahu. Demikian juga saya niru Tuhan Yesus. Iya. Nomor 7, last but not least. Berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Tetapi di sini diterangkan bahasa Inggris. Blessed are they that do his commandments. Bahkan membasuh jubah, melakukan perintahnya. Ya. Baru mereka beroleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, Yerusalem baru ya. Nah, kita lihat Wahyu 22 ayat 14 ini. Aneh ya. Di Taman Eden itu ada pohon kehidupan. Tapi Adam dan Hawa enggak makan di situ. tertarik, ya. Malah yang dilarang. Ya kan? Malah yang dilarang dan dipastikan pastilah kamu mati. Kata ular itu yang dipakai iblis, nanti kamu mati. Nanti kan enggak pasti. Ya, did God really say? Ya, benarkah Allah berkata semua buah-buahan di pohon ini tidak boleh kamu makan? Ya. Oh, itu agama, ya toh. Padahal boleh makan dengan sebebas-bebasnya. Hanya Satu. pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada saat kamu makan buahnya, pastilah kamu mati. Ya. That's right. Lalu kemudian ketika mereka keluar, malaikat menjaga dengan pedang berapi. Untuk supaya manusia tidak hidup kekal di luar Tuhan. Ya kan? I see. Nggak makan buah dari Pohon pohon kehidupan. kehidupan. Nah, Nanti itu. Ya. nggak bisa ditebus gitu ya. Pohon kematian itu salib. Yang disalib di sana pohon kehidupan. Yesus itu pohon kehidupan. I'm the life. Waktu saya dimasukkan karena kena COVID, masuk rumah sakit, saya teriakkan nama Tuhan. You are the life, El Chai. El Chai itu artinya God who give life. Akibatnya saya tidak takut. Ya. Ya ini kita harus tahu, know your God, know yourself. Aku hambanya kok.
Dia yang memelihara. Dan saya sudah ngalami berapa kali mau mati karena penyakit, sembuh terus. Ya. Nah, dari konteks 7 berkat ini. Ini 7 berkat, Pak. Bapak tanya baru nanti ada satu peringatan. Iya. Ya. Nah, orang mau yang enak dulu kan. Jadi Enak, 7 berkat ini ya. hal-hal yang baik dulu. Nah, Ya. satu peringatannya apa, Pak Arifin? Peringatan ya. Satu peringatan Wahyu 22, 18 dan 19. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, firman Tuhan artinya, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi menambahi atau tidak boleh mengurangi. dikurangi, tidak boleh ditambahin. Ya, harus precise. Rightly dividing the word of God. Ya, firman Tuhan kan ngajari gitu. Nah, mengetahui ada 7 berkat dan 1 peringatan. Ini sekarang konteksnya nih, Pak Arifin. Iya. Kalau dikatakan bahwa kita belum tahu nih Tuhan Yesus kapan datangnya. Iya. Nah, sikap kita lalu bagaimana nih Pak Arifin dengan Seperti menghadapi seseorang Iya. yang menanti tuannya pulang daripada pesta. Ya toh? Dia menyediakan makanan untuk hamba-hambanya yang lain. Akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas segala miliknya. Tapi ada hamba-hamba yang jahat. Yang berkata, Tuanku tidak datang-datang. Lalu dia mulai memukuli hamba-hamba lain. Saya sering dipukuli orang lewat mimbar. Gimana maksudnya, Pak? Loh iya, dikatain begini, dikatain begitu. Memukuli hamba-hamba lain sebab dia tidak menantikan tuannya. Kalau orang menantikan tuannya, pasti tidak dia sembarangan. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa dia akan senasib dengan orang munafik dan pemungut cukai. Ya toh? Ya. Tapi yang menantikan kedatangan tuannya akan selalu ready, berjaga-jaga, siap, ya. Dan juga seperti pengantin wanita kan menunggu pengantin pria datang. Betul. Ingat Matius 25, pertama perumpamaan tentang 5 anak darah bijak, 5 anak Yang darah bodoh. bodoh. Yang kedua tentang perumpamaan talenta. Ya. Dan kemudian ketika raja itu datang memisahkan bangsa-bangsa seperti domba dan kambing, ya kan? Ya itu yang domba dan kambing beda apa? Beda nature. Nah, kalau domba cuma makan rumput yang disediakan gembala, kalau kambing sampah pun dimakan. Jadi kita bisa tahu domba atau kambing. Tapi masalah sekarang banyak dombing. Dombeng. Dombing gimana, Pak? Domba-domba yang sedang mengambing. Iya. Kenapa ini mereka makan sembarangan? Iya. Iya. Bagaimana caranya supaya kita menjadi domba-domba ini, Pak? Yang Dan supaya bukan menjadi dombing. Ya pertama harus dalam kawanan. Kan banyak yang sekarang jalan sendiri. Iya. Kita sekalian sesat seperti domba, setiap orang mengambil jalannya sendiri. Kita hakim-hakim tidak ada raja di Israel. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, apa kehendak raja? Gampang, firmannya. Kalau kamu tidak mempersembahkan korban dan kamu ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu dalam engkau, pergi berbaik dulu, baru kembali untuk mempersembahkan korban. Semua ada dalam firman Tuhan. Ya. Jadi ini bedanya. Bedanya Yunani dengan Yahudi. Yunani itu baca Alkitab untuk pengetahuan. Iya. Kalau Yahudi untuk melakukan. Beda dong. Iya kan? Itu contoh ada teman kita, pengusaha. Anda kenal Pak Gunawan itu. Iya. Ya, luar biasa. Satu hari dia baca. Berilah mereka makan. Lalu ditanya di mana Tuhan? Lalu dia search, di Kupang. Iya. Sampai Atambua ada kelaparan waktu itu. Kan itu pada waktu itu banyak bencana alam lah. Dia pergi ke sana. Dan dia ngasih makan 5.000 orang. Caranya dia kumpulkan pendeta, dikasih uang suruh masak. Pendeta yang tadinya berkelahi jadi satu ministry. Hebat, ini pengusaha, tidak ada beda kok. Iya. Pengusaha dan pendeta. Pengusaha, karena bahkan istilah pendeta tidak ada dalam Alkitab. Kita ini imam dan raja. Iya. Tidak dipisahkan. Nah, itu contoh. Baca firman Tuhan untuk melakukan. Ini tadi ada penekanannya melakukan firman ya.
Iya. Iya, iya. Nggak boleh tambahin, nggak boleh kurangi. Iya. Ya. Tadi kalau baca yang berbahagialah orang yang menjaga pakaiannya tetap putih itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya, putih itu pertama ada dua arti. Yang pertama adalah yaitu hidup dalam kebenaran. Kedua adalah bersedia jadi imam. Itu kan pakaiannya imam. David meninggalkan pakaian raja, pakai baju efod. Dia kan suku Yehuda, masa boleh pakai efod? Tapi dia menari-nari di hadapan sang raja. Menyenangkan hati Tuhan. Itu kalau kita lihat film-film medieval zaman dulu, kan ada yang jokernya itu toh. Iya. Yaitu jester untuk buat Iya, wajah ketawa. tersenyum. Dia milih jadi itu. Jadi pertama-tama di dalam kitab pengkhotbah dikatakan biarlah selalu putih pakaianmu. Tapi ada loh gereja yang putih-putih semuanya. Sak mimbare. Iya, semuanya. mereka Ini mengambilnya secara letterlek ini. harafiah. Ya. Letterlek. Oke. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Urapan. Hidup dalam kesucian dan urapan. Karena yang bahaya penyesatan itu kita mesti baca 1 Yohanes 2. Ya. Hai anak-anak kecil. Kan sebab itu paidion. Yang gampang disesatkan itu orang tidak dewasa. Hari-hari ini ada terakhir. Dan kamu sudah tahu. Bahwa seorang antikristus akan datang. Dan sekarang pun sudah banyak antikristus yang lain. Roh antikristus dan semuanya antikristus lah dunia ini. Ya. Iya. Ya, memahami kitab Wahyu itu kan enggak gampang Pak Arifin ya. Iya, mesti ada tuntunan Enggak lah ya. semua orang bisa punya kemampuan untuk mengerti tentang kitab Wahyu. Nah, karena itu lalu firman apa yang Tuhan harus kita lakukan? Pertama pengertian saya dengan 43 tahun yang lalu ya beda. Ketika kita minta mata hati kita terang ya diterangi oleh Tuhan. Kedua, ya harus dalam kelompok toh ya. Kita belajar bersama seperti orang-orang Berea itu. Baik. Ya toh. Tapi juga 1 Yohanes 2 mengatakan, but you have the unction from the Holy One. Kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Barang siapa menerima pengurapan, dia tidak perlu diajar orang lain. Bukan berarti tidak boleh belajar, tapi tidak gampang tertipu. Ya, karena ada pengurapan, kan ada karunia membedakan roh. Ujilah setiap roh karena tidak semua roh berasal dari Tuhan. Jadi untuk menghadapi penyesatan, we need more, ya toh, the word of God and unction dan urapan dari Tuhan. Iya. Dan ada banyak juga maksudnya ketidakmengertian pada waktu ketika kita membedakan. Kita nih sekarang misalnya di meterai keberapa nih misalnya. Oh ya, gini ya. Banyak orang berkata sangat jelas, gereja tidak ada lagi sesudah yaitu terakhir kan disebutkan dalam Wahyu pasal yang ketiga ya. Iya. Lalu 4 dan 5 Rasul Yohanes diangkat ke sorga. Betul. Dan di sana nggak ada 72 bidadari. Ada 24, Yang ada 24 tua-tua. yang 24 tua-tua. melemparkan Iya, mahkota. betul. Jangan gagal paham ya. Iya, baik. Tetapi di dalam Wahyu pasal 6, meterai kelima itu ada martir-martir yang dibunuh. Karena kesaksian dan perkataan, karena firman Tuhan dan perkataan kesaksian mereka. Berarti orang-orang benar dong. Berarti ada aniaya. Ya kan? Iya. Lalu kita juga melihat semua ini kan sudah mulai terjadi. Penyesatan penunggang kuda putih. Iya. Lalu kemudian penunggang kuda merah mengambil damai sejahtera dari bumi. Coba lihat ini. Corona ini kan dicuci sabun habis. Iya. Tapi banyak orang tuh mati karena stres. Yang diserang bukan paru-paru, diserang itu kepalanya. Iya. Pak Roni kan bersaksi. Stres, imunitasnya turun. Iya toh. Ya tentu iman, baru imun dan aman. Kan. Iya. Lalu yang penunggang kuda yang hitam ya, itu bicara secupak gandum sedinar. Iya. Harga Boleh makanan naik. dibukakan di Alkitab nggak supaya kita bisa Wahyu belajar? pasal 6 ada. Wahyu pasal 6. Iya, meterai pertama penunggang kuda putih toh. Iya. Penyesatan. Bagaimana menghadapinya? Menghadapinya ya firman, mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan dan terima pengurapan. Supaya dalam kitab Yesus membuat mata hati kita terang. Baik. Lalu penunggang kuda berikutnya, meterai yang kedua, penunggang kuda merah. Yaitu Merah padam. dan dia diberikan yaitu pedang yang ukurannya besar.
Iya. Megas Markaira. Jadi pedang yang pendek itu Pedang yang besar. Iya. tapi besar. Besar ya intensitas lah ya. Untuk mengambil apa? Damai Damai sejahtera sejahtera. dari bumi. Betul. Apa yang dibutuhkan orang? Damai Damai sejahtera. sejahtera. Shalom. Iya. Ya kan? Umat kerajaan harus tetap, Kristus mengatakan bahwa dia punya damai sejahtera yang dunia tidak punya. Betul. Baik. Yang ketiga, akibat dari perang, penyesatan. Sebagai contoh sekarang, oh ini global warming, ya. Nah, ini semua bisnis, ya kan? Betul. Tidak boleh ngambil minyak bumi, harus diganti yang terbarukan. Elektrik. Renewable energy. Ya, kita lihat contoh di Amerika. Amerika mulai melarat ini gara-gara ganti presiden. Iya. Yuk ingat pada waktu debat ditanya sama si Trump, Bapak Donald Trump, do you discourage fracking? Fracking itu ngebor. Oh no, I never said that, kata Joseph Biden. Iya. Ya, baru minggu pertama dia jadi presiden, itu pipa yang menyalurkan BBM ke Kanada di stop sama dia. Lalu apa yang terjadi? Diganti kincir angin, diganti solar system. Begitu apa yang terjadi, ada musim dingin yang berat. Nggak lama setelah itu kan di Texas lampu mati semua. Banjir, iya. Banjir dan macam-macam. Nah ini contoh. Baru terjadi peperangan. Peperangan ini ada macam-macam seperti Rusia dan Ukraine. Kebetulan warnanya merah ya. Iya. Dan ada dua merah besar, barat dan timur sedang lirik-lirian. Iya. Ya toh? Dan kita lihat bagaimana energi ini. Itu kuda hitam itu. I see. Ya, makanan dan Ya. energi. Ya, ini berarti kuda keberapa nih? Itu materai yang ketiga. Materai yang ketiga. Penunggang kuda 4 yang kita sebut tadi itu adalah maut dan kerajaan maut. Ya, death and ini ya, kerajaan kematian, Hades mengikuti dia. Dan seperempat penduduk bumi dibunuh karena pedang, kelaparan, penyakit sampar. Berarti lebih hebat dong dari corona. Corona kan cuma 16,4 juta. Wow. Seperempat penduduk bumi dan binatang-binatang buas. Nah, Pak Arifin, binatang buas ini istilahnya apa ya? Maksudnya kan kalau kita lihat binatang-binatang buas ini sekarang kan udah nggak ada lagi dinosaurus. Ya. Udah nggak ada lagi binatang-binatang yang istilahnya akan menyerbu ke manusia. Ada Gimana ya? binatang-binatang di Surabaya enggak usah jauh-jauh. Banyak buaya kaki 2 kan? Manusia maksudnya. Buaya darat. Iya, tetapi kita juga tahu bagaimana roh-roh jahat bisa merasuk. Ya, memang I see. kalau di binatang buas enggak usah jauh-jauh. Ini hawa nafsu manusia. Orang bisa jadi beast, iya kan? Oh, berarti ini kata-kata kiasan. Bisa Apakah seperti itu? juga. Tapi saya percaya juga ada yang secara umum. Sebagai contoh, corona ini kan semacam makhluk tuh. Iya, bakteri ya. Bakteri ya. Virus. Bakteri, tapi buas. Virus ya, maaf. Bisa juga. Virus dan bakteri kan buas. Saya pernah satu kali mendoakan seorang ibu penyakitnya aneh. Di dalam tubuhnya itu dimakan amuba. Jadi setiap kali dilihat dia mengeluarkan darah, organ tubuhnya itu dikerikiti amuba. Dan bahkan keluar suara. Nah saya pernah doakan itu. Waktu itu saya suruh dia ucapkan Mazmur 27. Ketika musuh datang untuk memakan dagingku, dalam hal itu aku tetap percaya. Wow, Ibu itu disembuhkan luar secara biasa. ajaib. Ya, ya. Nah, ya, jadi bisa harafiah, bisa juga pengertian ya. Karena ya pernah dengar The Beauty and the Beast? Iya. Ya. Kalau Yesus the beauty and the best. Ya. Bagaimana tentang ini Pak Arifin? Kan ini Pak Arifin udah ngomong tentang materai. Bagaimana tentang trompet itu? Kan trompet itu juga sesuatu yang Sangkakala ya. ya sangkakala itu. Jadi nanti pada waktu sampai meterai yang ke-7 baru nanti ada kelanjutannya. 7 meterai, 7 sangkakala, Betul. dan lebih serem 7 bokor 7 bokor. murkala. Betul. Bukan cawan kecil ya, bokor. Jadi tentang intensitasnya.
Ya, itu akan ada bintang masuk dalam laut, laut jadi darah, akan jadi polusi lah sekarang tuh ya. Gunung-gunung masuk ke dalam laut dan pulau-pulau hilang dan sebagainya akan terjadi. Langit baru materai aja, langit akan menyusut seperti digulung kain. Iya. Itu kalau bom atom kan keluar kayak cendawan. Cendawan. Tapi kalau percobaan nuklir, bom nuklir, itu seperti langitnya itu kayak kain digulung. Nah, jadi karena itu antikris itu kan pegang busur. Kenapa tidak ada anak panah? Apa yang dia akan tawarkan ke dunia ini? Yaitu sekarang dunia paling takut apa? Peluru kendali nuklir. Sekarang ini Mossad sedang aktif untuk mencegah, yaitu Iran memiliki senjata nuklir. Ya toh? Tapi nanti ketika keadaan chaos muncul antikris dan dia menyelesaikan yaitu masalah itu. Busur. Jadi perlucutan senjata. I see. Ya, jadi damai palsu. Kamu lihat itu simbolnya peace. Yeah. That's a broken cross. Oh. It's a false peace, false messiah. Ada, kalau misalnya ada yang mau tanya, kira-kira siapa sih antikris ini, Pak Arifin? Siapakah? Ya, pasti seorang manusia. Seperti Kristus jelmaan dari Tuhan, ini jelmaannya setan. Kan ada dalam kitab Wahyu itu the Holy Trinity atau Triunity dengan Unholy Triunity. I see. Jadi apa yang memang sifatnya Tuhan, berlawanan. atribut Tuhan, dan ini akan ada di Tuhan itu suci, itu ditiru, najis. Gitu ya. Toh? Tuhan itu baik, dia kejam. Pokoknya berlawanan. Tapi juga antikris artinya instead of Christ. Pengganti Kristus, substitusi. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu nolak aku. Dia datang kepada milik kepunyaan menolak dia, ya kan? Tapi akan datang orang dengan namanya sendiri. Dan kamu menerima dia. Itu Netflix keluarkan film Messiah. Yeah. Itu false Messiah. I see. Iya. Jadi kita harus tahu bahwa Unholy Trinity, naga, itu setan. Ya, naga. Naga itu muncul Wahyu 12, si ular tua. Jadi yang itu artinya bukan renta tapi experience. Kedua, binatang keluar dari dalam laut, itu antikris. Ya. Lalu saya percaya dia akan usianya 30 lah. Ya, seperti Kristus karena penggantinya. Ya. Lalu ada yang keluar dari dalam bumi. Itu nabi palsu, Unholy Trinity. Nah, di dalam kitab Wahyu ada 2 perempuan. The mother of all harlots, Babylon. Dengan pengantin Kristus, the bride of Christ. Ada juga 2 tanda. Yang satu mark of the beast. Wahyu 13. Ya. Ya toh? Yang satunya the seal of God. Ya, itu kan 2 hal yang berbeda. Lalu kemudian ada 2 kota di situ. Ya. Babylon, Yerusalem baru. 2 penunggang kuda yang saya sebutkan tadi. Yang satu antikris, yang satu Kristus. Yang turun dari sorga, Wahyu 19. Ya. Faithful and true. Yang penunggang kuda ini boleh nggak kita buka? Kalau yang antikristus mana? Jadi yang itu materai, ya. Kita baca dulu Wahyu 6 yang ayat pertama itu tadi. Wahyu 6 ayat 1. Iya. Firman Tuhan berkata, maka aku Materai melihat pertama anak domba dibuka. itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan gemuruh, bunyi guru, mari. Mari di situ comfort, tampillah gitu. Ayat 2 mengatakan, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, conquering. Ya. Ini anak domba nih ya? Ya. Tuhan Yesus nih ya? Bukan. Bukan. Ini selama ini yang diajarkan oleh semua penafsir Alkitab, ini adalah Kristus. Yang dikatakan berkemenangan, the power of the gospel. Tunggu dulu. Coba yang penunggang kuda yang 4 ini semuanya evil. Masa satu nyempil the Holy One? Enggak dong. Oh, oke. Berarti ini yang ditulis di ayat 1, aku melihat anak domba itu
yang membuka pertama dari meterai. ketujuh meterai. Kalau kita lihat Wahyu 5 kan I see. tidak ada yang bisa buka Ya. gulungan Ya, Tidak ada yang betul. layak. kecuali Tidak ada yang layak. yang tidak ada yang layak kecuali Kecuali anak Kristus. domba. Betul. Anak domba yang telah disembelih. Yang telah Nah, disembelih. kita lihat di sini ini antikristus. Berarti- Sebab yang kedua itu kan ya penunggang kuda merah. Bahkan penunggang kuda keempat kan maut. Masuk yang pertama itu baik. Oh, Ya. berarti ini pengertian gini. Salah pengertian. Aku melihat anak domba di satu tempat yang berbeda dan kemudian Bukan dia melihat kitab. gambaran yang berbeda. Anak domba itu Iya. jadi gini, yang mengucapkan ini Rasul Yohanes. Iya, Iya. betul. Dia lihat anak domba itu di mana? Di sorga, dia Iya. diangkat ke sorga. Betul. Wahyu 4 ayat 1 di hari Tuhan. Betul. Nah, tapi di dalam Wahyu pasal 6 dia kembali di bumi. Hmm. Dan dia melihat ada penunggang kuda Berarti yang ayat 2 ini di bumi. di bumi. Ayat 1 masih di surga nih. Iya, yang anak Iya, domba yang buka. Betul, meterai yang bukan anak domba. iya. Ini kalau orang nggak membaca dengan teliti, dikira bahwa penunggang kuda Gini. ini adalah anak domba itu. Sebab Alkitab dulu nggak ada pembagian fatsal maupun ayat. Itu hanya untuk memudahkan tapi juga kadang-kadang membingungkan. Membingungkan. Membingungkan, betul. Karena itu kita sebagai pengajar kan selalu tidak boleh out of context. Ya. Ya, oke. Paham. Jadi sekarang ini untuk semua yang mendengarkan, seringkali kita diajarkan, loh, menaklukkan loh. Jangan Iya. lupa dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu bahwa antikrisnya diizinkan untuk menaklukkan orang-orang kudus, menguasai orang-orang kudus, diberikan kekuasaan untuk sementara. Karena Kristus datang lu tolak. Sekarang akan datang orang Iya. dengan namanya sendiri. Ya, berarti yang Wahyu 6 ayat 2 ini kuda putih ini penunggangnya bukan anak domba itu, bukan Tuhan Yesus, tetapi yang Bukan. buka gulungan adalah Tuhan Yesus. Iya betul. Nah, kemudian kalau yang Tuhan Yesus naik kuda putih di mana, Pak? Wahyu 19. Oke, ini berarti yang benar nih ya. Ini ya, jadi ada dua penunggang kuda. Ya. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu Wahyu 19. Ini pemirsa sekalian, ini banyak teknis-teknis yang kita harus kembali ke Alkitab supaya Nanti kita ada punya serinya berlanjut lah. satu Akhir bahasan zaman yang ini. baku nih ya. Firman Tuhan berkata, lalu aku melihat surga Heaven terbuka, open. sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yes. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Iya. Dan nah, ini nih, padanya, mahkota. yes, Yang penunggang kuda pertama itu mahkota pemenang, Stefanus. Ini mahkota raja, diadema. Beda toh? oh kata-kata arti mahkotanya berbeda. Beda, bahasa Iya, aslinya beda. Banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Iya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yes. Dan pasukan yang di surga mengikuti dia, Iya. mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih berseri. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Lord of Lords. Lord ya. of Lords. Ya. Ya. Yes. Ini jelas Kristus kan? Jadi inilah Kristus Iya. yang sebenar-benarnya ya. Ya, ini Kristus. Kristus yang adalah sebagai raja di atas segala raja. Ya. Ya, ini Pak Arifin ada yang pernah mengungkapkan gini. Ini kalau berhubungan dengan tato nih ya Pak Arifin. Ya. Nah, ada yang berkata gini, kan coba lihat nih di Wahyu 19 ayat 16. Nah, coba kan apakah di pahanya Tuhan Yesus aja Ada tatonya. ada tatonya? Kalau kita baca pakai bahasa Yahudi, Ya, bagaimana Pak Arifin? orang Yahudi tidak ada tato. Ya kan? Dilarang jarah. Ya. Tapi paha selalu berbicara covenant. Ketika hamba yang tertua daripada kelompoknya Abraham disuruh mencari pengantin, Ya. maka dia harus memegang paha, bagian dalam paha daripada Abraham. Ya. Itu suatu perjanjian. Jadi kalau demikian juga Yesaya 46 dengan mengukir namanya kan, aku Ya. melupakan kau itu Yesaya berapa itu katanya tato, enggak lah. Enggak usah jauh-jauh lah. Yang hukum manusia yang lebih rendah aja. Polisi katanya enggak boleh pakai tato kan? Ya, betul. Kamu masih ingat enggak zaman Petrus itu?
waktu zamannya Presiden kedua. Presiden Soeharto, ya. Pokoknya yang ada tato dilibas semua. Akibatnya ada yang disetrika. Iya. Dan sampai sekarang di beberapa negara bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan diterima kalau Iya. pakai tato. Kalau misalnya nih Ibu Debbie, Iya. lalu di rumahmu yang bersih itu lalu dikasih atau coretan, grafiti, kamu bilang hore, apa dihapus? Dihapus. Apalagi rumahnya Tuhan ya. Ya, nah ada juga maksudnya ini with Tapi all due respect sekadung ya juga sudah kepada lah. ada orang-orang juga bahkan hamba-hamba Tuhan yang pakai tato juga. Kita memang nggak berusaha untuk mengkondem mereka. Iya, enggak perlu. Nah di Jepang pun ini beberapa saat lalu saya baca, kami belum pernah jalan-jalan ke Jepang nih Pak Arvin. Pak Arvin mungkin nanti bisa verify. Iya. Kalau orang mau onsen itu beberapa banyak tempat sampai hari ini yang pakai tato nggak boleh masuk. Ya, Betul nggak? Ya. Karena berhubungan mungkin ditakutkan dengan yakuza gitu. ya betul. Nah beberapa Betul. tempat Saya onsen yang pernah modern, ke Hokkaido juga dengar begitu. beberapa tempat onsen yang modern, mereka udah punya sarung, kalau ada orang pakai tato disarungin tangan. Oh gitu ya. Sehingga mereka boleh masuk. Kondom untuk tangan. Supaya enggak kelihatan. Iya. Tapi banyak orang pakai sarung tato-tatoan. Wah ya. Tato-tatoan. Iya. Minta diangkut. Iya. Oke, nah Pak Arifin, jadi kalau tadi kita memperhatikan semua tanda-tanda ini kan, Iya. kita ini sekarang di meterai Posisi keberapa mana? Pak? Ya posisinya. Saya bukan ahli di situ, tapi saya cuma ingatkan, meterai kelima itu ada jiwa-jiwa mereka di bawah altar. Dan yang berseru, sampai kapan penguasa yang adil dan benar? Engkau tidak membalaskan darah kami pada orang yang menganiaya kami. Jadi melalui penganiayaan. Jadi kalau sama sekali tidak mengalami penganiayaan, tenang saja, tidak bakal kita mengalami aniaya. Tunggu dulu. Ini kita mesti baca tuh narasi mesti yang jelas. Iya. Ya, jadi saya tidak berani mengatakan meterai keberapa. Tapi derapnya sudah kedengaran. Derap-derapnya misalnya kuda merah ya toh. Ini gara-gara perang Ukraina dengan Rusia saja. Oh itu menderita tuh. Ya. Eropa Timur. Pinter dia. Memang Xi Jinping lihai. Dia ketip-ketipan mata gini. Jadi BBM dari Rusia dijual ke Cina, Cina jual ke Tuacuan. Iya. Alright. Berarti menurut Pak Arifin kita belum tentu ada di masa meterai ini ya? Iya, soalnya belum muncul tuh yang penunggang kuda putih kan. Tapi apa kita akan ngalaminya? Kemungkinan, ya kan? Soalnya ada meterai kelima itu yang dibukakan, ya kan? Iya. Meterai keenam itu luar biasa, ada katastrofi di bumi ini. Raja-raja, penguasa, hakim-hakim masuk ke dalam gua-gua, tapi tidak bertobat. Manusia akan begitu keras hatinya dan berkata, hai bukit, runtuhlah menimpa kami. Terhadap murka daripada Allah dan anak domba. Murka Tuhan tidak membuat mereka bertobat. Iya. Tuhan sekarang ini berikan kemurahan kan, masa anugerah. Iya. Tidak bertobat. Kena murka juga tidak bertobat. Kalau bahasa Surabaya ancanin dablek. Kalau saya lihat ya Pak Arifin, ada banyak film-film Hollywood yang bagus-bagus. Nah, tetapi dalam beberapa film itu saya melihat sepertinya itu film-film dipersiapkan untuk mempersiapkan kita untuk masuk masa post-apokaliptik. What do you say about that? Gini, semua yang di film-film Hollywood tentang apa saja, tentang akhir zaman, selalu berakhir dengan apa? Yang datang tuh evil. Padahal yang datang itu Tuhan sendiri. Ya makhluk luar bumi akan menghancurkan bumi. Iya. No. Yang datang itu wahyu 19 jelas sekali Tuhan sendiri. Membinasakan yang jahat dan akan memerintah di bumi, memberikan damai sejahtera, kemakmuran yang luar biasa. Amin. Nah, juga Netflix itu film Mesaya, itu penyesatan. Tetapi itu akan terjadi. Yang itu ya, pengganti Kristus itu. Ya, di dalam cerita itu kan saya tidak nonton filmnya ya, tapi kan ceritanya dia bukan orang Israel. Dia orang Iran. Dan akan tanda-tanda mujizat di mana? Syria. Tetangga sebelah kan bilang,
yang mereka sebut Isa Al-Masih akan datang di mana? Di Damaskus. Syria. Kristus akan datang di mana? Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Lalu masuk ke Yerusalem lewat the Golden Gate. I see. Nah, ini sebagai contoh kalau kita tidak baca Alkitab, kita mudah disesatkan. Jadi seringkali nanti anak-anak di bawah kita yang datang tuh evil. Ya, celakalah kamu yang matanya yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Sekarang sedang terjadi. Right. Wow. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak Arifin? Ya, pertama menghadapi itu adalah jangan mudah tertipu. Jadi kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalamnya dan minta urapan dari Yang Maha Tinggi. Itu bukan cuma tambahan ya. Lo tanpa urapan dari Tuhan, kamu tidak akan mengerti. Saya barusan ketemu seorang rabai Yahudi. Ya, kita cepat akrab, namanya Ari. Ari Abramovich namanya. Ya. Waktu itu ya dia tahu saya pastor, saya pendeta. Lalu dia ucapkan segala puji buat Tuhan ya. Dia bilang gini, I've known you only for 10 minutes. Dia ini orang Yahudi Amerika yang jadi orang Israel. Ya. Seorang rabai. Jadi bukan orang biasa ya. Guru ya. Ustaznya Yahudi lah gitu ya. Tetapi kenapa kamu menyampaikan banyak hal yang saya tidak mengerti? You want to have an honest answer? Saya tanya gitu, mau jawaban jujur? Saya bilang gini, since I know the Lord Jesus, sejak saya kenal Tuhan, penutup mata saya, my blindfold was lifted up. Wow. But you still read the Tanakh, ya toh, Pentateuch ataupun kitabnya dia blindfolded. Ya, masih berupa bayang-bayang dan misteri. Ya. Orang boleh profesor macam mata itu teman bisa baca. Betul. Tapi kita dengan anugerah Tuhan yang bisa menyingkapkan itu, yaitu doa membuat mata hati terang, Roh Kudus. Right. Hari ini kita diberkati sekali loh. Kita ngomong-ngomong panjang lebar sama Pak Arifin. Pemirsa sekalian nanti kalau bingung bisa diulangi, diputar ulang, dilihat ya. Dan kemudian dan nanti ada yang pelajaran berikutnya. Yes. Berarti Pak Arifin message yang terakhir nih, 1 menit kalau mau dikonklusikan. Pesan apa yang Pak Arifin punya buat gereja-gereja pada zaman sekarang ini? Saya ulangi perkataan Tuhan Yesus. Look up. Dunia lockdown, kita look up. Sebab keselamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Jadi ketika kita look up, kita tidak usah takut apa yang terjadi di bumi. Bumi ini goyang, akelindune. Tapi kita berharap pada Tuhan. Kalau saya lihat ke belakang, saya akan kecewa. Lihat kiri kanan, ya akan takut, menyesal. Akan takut, tapi kalau lihat ke atas, wajahku akan berseri-seri. Demikian juga semua saudara. Jadilah orang percaya, jadilah warga negara kerajaan sorga. Bukan cuma orang Kristen. Sebab kelahiran baru itu proses dilahirkan ke dalam kerajaan. God bless you. Tuhan memberkati. Ya. Thank you Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Oke, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom, good news. Mei tahun lalu saya stres karena suami saya dipanggil Tuhan dan meninggalkan hutang. Bank selalu bilang saya harus menjual aset saya karena saya hanya bisa membayar selama 3 bulan ke depan saja. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah berhasil membayar sebagian. Tuhan Yesus sungguh ajaib, tiap hari saya hanya menangis, mengingat betapa besar kuasa dan kasih-Nya. Puji Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi call center kami akan berdoa untuk Anda. Iya, puji Tuhan. Pak Arifin, tutup dalam doa yuk. Silakan Pak Arifin yang berdoa. Bapa yang mulia, di dalam nama dari Kristus Tuhan kami, Raja dan Imam besar kami. Roh Kudus yang hadir saat ini dan menjamah hati kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan membangkitkan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan urapi setiap pada kami, buat mata hati kami terang. Supaya kami tidak melihat apa yang terjadi di bumi ini dengan mata jasmani saja. Tetapi dengan mata dan hati daripada Tuhan. Di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, berkati selanjutnya Good News program ini yang akan membawa penerangan, pencerahan kepada banyak orang. Dan kiranya yang belum pernah kenal Tuhan Yesus, segera percaya dan menyerahkan diri pada Tuhan Yesus. Jadi warga negara kerajaan sorga, sebab waktunya sudah dekat. Dalam nama Tuhan Yesus. Look up, sebab keselamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera, rahmat, kemuliaan, dan kuasa Tuhan. Kasih karunia-Nya menyertai rohmu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin. Ya, pemirsa sekalian, kalau kamu diberkati dengan apa yang sudah menjadi bahasan kami pada episode Good News ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda. Dan tentunya ada banyak orang yang juga perlu dengar nih ya, kabar baik seperti Anda. Kalian bisa share ulang kepada WhatsApp grup kalian atau kepada sosial media kalian. Dan kita percaya bahwa akan ada kabar baik dari narasumber-narasumber yang lainnya juga ya, bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Tuhan Yesus memberkati. Ngangkat orang gampang, nuruninnya yang Bener itu ya. itu nggak tahu siapa yang ngomong pertama. But it's true. Karena Karena itu kejadian. tadi semua orang pengen tampil. pengen jadi nomor 1.